Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, beberapa waktu yang lalu kita sempat mengetahui bahwa Irfan Hakim ya di channel The Hakim, kemudian bersama dengan Tan Boykun melakukan One Chip Challenge, makan pakui dan 5 menit tidak minum ya. Dan itu sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh Tan Boykun atau Bang Bara. Nah, tetapi seberbahaya apa sih sehingga mengakibatkan Irfan Hakim, ya, Irfan dan krunya sampai dilarikan ke rumah sakit. Meskipun memang tidak sampai dirawat inap, ya, hanya beberapa jam kemudian sudah diizinkan dokter untuk pulang kembali. Tetapi kita harus ketahui bahwa beberapa fakta yang menarik dari Pakui tersebut. Yang pertama, dari catatan bahwa sebenarnya One Chip Challenge tersebut sudah banyak mengakibatkan korban, utamanya di kalangan para remaja, dan itu terjadi juga di Amerika. Ya, salah satunya beberapa remaja sempat dilarikan ke UGD atau IGD yang mendapatkan pertolongan dari dokter. Nah, sehingga ini menunjukkan betapa berbahayanya challenge ini ya, apalagi jika memang dikonsumsi oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan standar-standar yang ada. Misalkan dilarang untuk dikonsumsi anak-anak di bawah 15 tahun, kemudian orang-orang yang memiliki penyakit dalam ya, khususnya jantung atau berpotensi penyakit jantung, kemudian ibu menyusui, dan anak-anak gitu ya. Nah, catatan menarik yang saya ambil dari beberapa data ya, misalkan di sini dari Profesor Ari Syahrial Sam, ahli gastro gastroenterologi ya. Nah, beliau mengatakan bahwa rasa pedas dari cabai tersebut kan berasal dari capsaicin, di mana itu adalah bagian dari cabai, ya, bagian dari cabai yang menimbulkan efek rasa pedas. Nah, dilansir dari CNN, saya melihat beliau mengatakan bahwa jumlah sedikit itu tidak masalah. Tetapi kalau misalkan jumlahnya banyak, itu justru bisa menimbulkan iritasi saluran pencernaan. Kemudian efek paling cepat dan bisa dirasakan konsumen cabai ini adalah sensasi panas atau seperti terbakar di rongga mulut ya. Beberapa komentar di akunnya di YouTube-nya Irfan juga, di The Hakim juga, itu katanya memang sudah ada yang pernah mengkonsumsi dan rasanya itu di tenggorokan itu mulai panas ya, dari lidah dulu memang, kemudian masuk ke tenggorokan, sampai ke bawah ke perut, ulu hati gitu ya, sampai seperti melilit tapi pengen pup tapi tidak bisa, sehingga menimbulkan rasa mulas. Dan di videonya Irfan itu ternyata sampai ada yang pingsan karena tidak tahan dengan rasa pedasnya dan sensasi yang ditimbulkan tadi cabai ini. Kemudian jika konsumsinya berbahaya, ternyata sensasi terbakar ini bersifat iritatif atau mampu mengiritasi rongga mulut. Nah, ini kerongkongan dan lambung sehingga timbul rasa perih, bahkan sampai sampai usus. Ini akan merangsang buang air besar. Tetapi seperti fakta tadi, beberapa orang yang seperti ingin buang air besar ternyata hanya sensasi saja, dan itu diakibatkan karena apa ya, rasa untuk susah untuk mencerna gitu ya, atau terlalu pedas tersebut. Nah, berkaitan dengan video tersebut, ini baru ya segmentasi saya, the comment, dosen komen. Nah, maksud saya untuk kawan-kawan yang masih muda dan di bawah 15 tahun, kiranya lebih baik untuk menghindari challenge seperti ini. Ya, masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan eksistensi kita, baik itu di media sosial ataupun melalui media yang lainnya gitu ya, maupun di dalam kehidupan yang lain. Jadi jangan kita dalam tanda kutip menumbalkan ya kesehatan kita untuk hal-hal yang sebenarnya sifatnya sporadis atau sesekali. Nah, ini bisa menjadi penyakit bagi kita, apalagi memang
belum sarapan. Jadi sebenarnya makan pakui itu harus diselingi dengan makanan-makanan pendamping idealnya, tetapi ya itu balik lagi itu kan challenge ya, tantangan, kemudian tidak langsung minum dan saya pikir ini harus lebih dibijaksanai lagi oleh kawan-kawan yang ingin melakukan challenge ini. Jangan sampai yang tadinya ingin mendapatkan konten yang menarik peminat justru membahayakan diri sendiri. Karena yang terpenting sebenarnya adalah modal sebenarnya adalah kesehatan kita. Adapun yang biasa dilakukan oleh Tan Boy Kun, ya mungkin beliau sudah terbiasa dan itu adalah keistimewaan yang dimiliki beliau. Kita pun tidak bisa menjudge bahwa itu adalah hal yang negatif, tetapi tentu ada sisi positifnya, yakni setiap orang gitu ya maksudnya memiliki sisi positif dan mungkin beliau salah satu keistimewaannya adalah itu. Tetapi bagi kita yang tidak suka pedas apalagi belum pernah mencoba gitu ya, jangan mencoba-coba apalagi yang memiliki penyakit bawaan, kemudian rentan sekali mengalami sakit gitu ya ataupun peradangan sampai pada masalah pencernaan, itu jangan sampai untuk ikut-ikutan karena nanti justru membahayakan diri kita sendiri. Yang tadinya ingin dapat konten ternyata harus masuk perawatan. Nanti orang tua sendiri yang ribet gitu ya. Kasihan. Nah, jadi gunakan hal-hal yang positif yang bisa kawan-kawan lakukan ya. Masih banyak konten-konten lain yang bisa dilakukan untuk menarik viewers atau subscriber ataupun juga followers ya. Jadi tolong difikirkan lagi segala sesuatunya. Kemudian kalaupun itu harus dilakukan, harus benar-benar disiapkan secara baik. Misalkan sudah disiapkan susu, yogurt, ataupun madu gitu ya. Karena beberapa hal itu, beberapa konsumsi itu bisa meminimalisir terjadinya hal-hal buruk akibat konsumsi atau challenge pakui sendiri ya. Oke, itu saja dari saya. Semoga tidak ada insiden-insiden buruk yang terjadi baik itu oleh kawan-kawan sebagai konten kreator ataupun orang lain yang mengikuti challenge seperti ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.